Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 19 November 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Naik berpisah, saya dapatkan Tuhanmu. Nasana hurang saya bawantusi. Tupa modai napa ujuk rohamu. Asati sasude bogasmi. Takut Tuhan mutu tiup hatana. Sai pangasahon ma baga-bagana. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Amanginang firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam surat yang pertama yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, pasal 1 ayat 25. 1 Korintus pasal 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai ubi sukdo hautoon ni debata asa akka jolmai, jala gumogodo hagaleon ni debata asa akka jolmai. Demikian firman Tuhan. Amanginang seringkali orang-orang Kristen, iman Kristen itu belakangan ini diolok-olok dengan perkataan Tuhan kok mati, Tuhan kok disalib, apalagi disalib dengan, mohon maaf, dengan telanjang, begitu. Tuhan kok bisa dibunuh. Itu yang menjadi bahan olok-olokan oleh agama-agama lain terhadap Kristen belakangan ini. Memang jadi seolah-olah hal yang bodoh dan hal yang lemah. Tuhan yang seharusnya maha dahsyat, maha kuasa, maha kuat, tetapi dibunuh oleh manusia. Tuhan yang seharusnya maha pencipta, tapi dia malah menjadi posisi di dalam ciptaan, keberadaan dalam ciptaan. Dan dia dibunuh oleh ciptaan dengan cara yang begitu hina. Dari sudut pandang manusia, dari sudut pandang para pengolok itu, para pencemooh itu, tentu itu dipandang sebagai sesuatu yang lemah, dianggap sebagai sesuatu yang bodoh, dianggap sebagai sesuatu yang rendah, dan dianggap sebagai sesuatu yang hina, begitu. Tetapi bisa kita lihat melalui cara yang dari sudut pandang orang atau dari sudut pandang manusia itu adalah sesuatu yang lemah, sesuatu yang bodoh, sesuatu yang hina, sesuatu yang tercela tadi itu, justru ini yang dipakai oleh Allah dengan secara luar biasa untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Cara yang dari sudut pandang manusia itu terlihat lemah dan bodoh itu menjadi ternyata dari sudut pandang Allah sendiri adalah cara yang sangat luar biasa yang dipakai oleh Allah. Jadi ketika firman Allah berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus, bukan seperti pikiran orang-orang pencemooh itu, bahwa kalau Tuhannya di bumi, maka siapa Tuhan yang ada mengatur alam semesta, begitu. Bukan yang demikian. Justru di sanalah tampak kebodohannya para pencemooh itu. Ketika mereka melihat kuasa Tuhan yang menjadi Allah pencipta, yang menjadi ciptaan itu adalah suatu kebodohan, di sanalah terlihat kebodohan para pencemooh itu. Ketika mereka melihat bahwa
ada Allah pencipta menyelamatkan ciptaannya dengan cara menjadi ciptaan, mereka lihat itu adalah kelemahan, maka di sana mereka tidak tahu bahwa melalui Allah yang menjadi pencipta, yang menjadi ciptaan ini, bahwa semua dosa manusia dihapuskan, maka di sanalah kekuatan yang sangat luar biasa. Gara-gara satu orang itu, Yesus Kristus, yang adalah inkarnasi dari firman Allah, maka seluruh umat manusia diselamatkan. Bukankah itu kekuatan yang sangat luar biasa? Bukankah itu kemuliaan yang sangat luar biasa? Karena salib yang tadinya adalah alat penghukuman untuk penjahat yang paling hina itu, maka seluruh manusia yang hina diselamatkan. Bukankah itu menjadi hal yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat terhormat? Begitu, Amang. Jadi kebodohan dari sudut pandang manusia ini adalah justru yang dahsyat, yang luar biasa, yang kuat, yang bijaksana dari sudut pandang Allah sendiri. Demikian juga halnya dengan perilaku-perilaku orang-orang Kristen. Tentu ketika korupsi, ketika caci maki, ketika kekerasan, ketika penghinaan menjadi kebiasaan di antara orang-orang lain, ketika orang-orang Kristen yang tidak ikut dalam kebiasaan itu, mengandalkan kekuatan, mengandalkan orang dalam, mengandalkan fisiknya, kekerasan, melakukan penipuan, pembodohan, dan yang lain-lain. Lalu kita yang seharusnya bisa tapi tidak lakukan karena iman kekristenan kita, orang akan bilang, para pencemooh akan bilang, oh kamu bodoh, kamu lemah, kamu tidak mampu. Tapi dari sudut pandang Tuhan yang justru kita pentingkan, bukan dari sudut pandang para pencemooh itu. Disitulah akan kita katakan, Amang Inang, bahwa biarlah manusia bilang kita bodoh, bilang kita lemah, bilang kita tidak mampu, bilang kita hina, tetapi dari sudut pandang Tuhan itu yang kita lakukan adalah hal yang bijaksana, hal yang kuat, hal yang luar biasa, hal yang terhormat. Maka kita tidak akan tergerak oleh pendapatnya orang-orang, tapi kita tahu bahwa yang kita lakukan ini bukan demi orang-orang ini, tetapi demi Tuhan kita yang luar biasa, yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Mungkin orang-orang akan lihat kita kalah, tetapi di mata Tuhan kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu, ya Bapa, yang mengingatkan kepada kami bahwa Engkau, ya Bapa, telah melakukan hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Mungkin orang-orang akan menilai kami lemah, kami bodoh, kami hina melalui segala tindakan kami untuk mempertahankan iman kami terhadap segala perintah-Mu. Namun kami yakin dan percaya, ya Bapa, bahwa Engkau yang memberikan kami kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau yang memberikan kami kehormatan, kami tidak hina, tetapi kami terhormat karena mempertahankan iman kami terhadap Engkau. Kami tidak bodoh karena mempertahankan iman kami terhadap Engkau. Kami tidak lemah karena mempertahankan iman kami terhadap Engkau. Namun Engkau, ya Bapa, yang mengangkat kami dari debu tanah menjadi orang-orang yang terhormat, menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Berkati kiranya segala aktivitas kami sepanjang hari ini, Bapa, biarlah berjalan penuh sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.